Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita bisa hadir kembali di sini walaupun dalam kondisi pembelajaran daring ya. Alhamdulillah lihat wajah kalian sehat-sehat semua, cerah ceria, cantik-cantik, manis-manis semua ya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Oke, kita ulang lagi nih. Karena yang tadi terekam tapi suaranya nggak kedengaran. Nah, untuk absen Ibu ulang kembali. Silakan diisi di kolom chat. Kamu buat nama, kamu tulis hadir ya. Ini alhamdulillah Ya, Bu. banyak sekali yang hadir, sudah hampir 30. Boleh, oke. Nah, kemudian tolong nanti rekap sama sekretaris di Google Formulir juga diisi absennya, nanti serahkan ke Ibu siapa yang hadir nih. Ada 29 ya, 29 nggak kelihatan di sana? Iya ya, 29, oke. Nah, kita ulang dulu berdoa. Kita berdoa kembali sebelum belajar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang Ibu sarankan tadi, jaga kesehatan, jaga ibu tubuh supaya kita selalu sehat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, Ibu coba share PowerPoint-nya tadi dulu. Apakah sudah bisa lihat? Bisa lihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah Ibu jelaskan materi kita adalah memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Kompetensi dasarnya ini memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, melakukan pengelompokan administrasi sarana dan prasarana. Tujuan pembelajaran silakan lihat di Google Classroom. Kata-kata bijak hari ini adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kita tetap berusaha. Walaupun kita hanya di rumah, kita tetap belajar, tetap menimba ilmu. Nah, ini mungkin ada pantun sedikit dari Ibu. Di kebun binatang ada kanguru membawa anaknya melompat-lompat. Mari kita belajar anak-anakku. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Ya. Amin. Ya. Amin ya. Oke. Ya, Bu. Nah, ini ada gambar administrasi. Silakan kamu cari apa itu pengertian administrasi. Apakah kamu masih ingat waktu pelajaran kita kelas 10? Masih, Bu. Ya, coba siapa yang bisa jawab? Silakan. Kami, Bu. Kami. Silakan. Segala aktivitas yang berkaitan dengan ketatausahaan seperti catat-mencatat, himpun-menghimpun, ketik-mengetik, buku agenda. Ya, bagus Dwi. Ayo, siapa lagi? Sedikit mengingatkan Apa, Bu, pelajaran pertanyaan, Bu? administrasi. Administrasi. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih di sebuah perkantoran. Ya, oke, bagus Erin. Berarti sudah ada 2 yang menjawab. Kita lihat kembali. Nah, nih kita sedikit mengingatkan karena pelajaran kita ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Jadi administrasinya sekedar mengingatkan, itu tadi ada yang menjawab pekerjaan catat-mencatat, ketik-mengetik, dan himpun-menghimpun ya. Ini juga semua tugas yang berhubungan dengan administrasi ya. Ini ada gambar kopi. Kemarin ada yang bilang ada kopi ya lah, sambil kerja biar nggak ngantuk. Ada administrasi atau sekretarisnya minum kopi dulu ya. Ya. Nah, ini juga berhubungan dengan pekerjaan administrasi. Oke. Nah, tadi seperti yang kamu sebutkan tadi apa pengertian administrasi? Segala aktivitas yang berkaitan dengan ketatausahaan. Ya, benar. Jawabannya sama tadi ya. Kemudian ada secara luas juga. 2 kelompok. Ya. Ini sedikit. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang sarana dan prasarana dan sarana. Mana yang duluan, sarana atau prasarana? Sarana. Sarana. Prasarana.
Oke, kita lihat dulu gambarnya supaya lebih paham. Nah, ini gambar apa ini? Jembatan. Ya, prasarana. Ini prasarana umum ya, karena jembatan digunakan untuk umum. Nih pasti tahu nih. Gedung sekolah. Sekolah siapa? Gedung sekolah. Yang kedua. Ya, sekolah kita, sekolah favorit ya. Ini juga gambar prasarana. Ini apa? Gedung kantor. Ya, ada gedung kantor. Nih ada Area parkir. Ya, banyak. Ini juga gambar apa? Lobi. Bisa kelihatan lobi kantor. Lobi kantor. Lobi resepsi. Kantin. Ya. Ruang tamu. Ruang tamu. Ya, ruang tamu di perkantoran ya. Ini kantin di perkantoran. Oke, nah ini apa? Ruang kantor. Ya. Nah, itu tadi gambar-gambar prasarana. Kemudian nih gambar sarana lagi. Nanti kamu silakan cari perbedaannya. Nih sarana, lihat gambarnya. Dari cepat sini aja. Nih sarana. Nah, kemudian dari gambar-gambar yang sudah Ibu tampilkan, coba siapa yang bisa itu menyebutkan perbedaan sarana dan prasarana? Coba, siapa? Ayo, silakan. Kami. Ya. Sarana bisa bergerak, bisa dipindahkan, Ya. terus bisa diangkat. Ya, oke. Kalau prasarana tidak bisa bergerak, tidak bisa diangkat dan tidak bisa dipindahkan. Ya, bagus. Jadi sarana itu bisa diangkat, bergerak, bisa dipindah. Prasarana itu kebalikannya ya. Tadi kan saya perlihatkan contohnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke dalam administrasi sarana dan prasarana. Tadi sudah disebutkan perbedaan sarana dan prasarana. Nih kita masuk ke ini perbedaannya ya. Sarana bergerak, bisa dipindah, bisa diangkat. Prasarana tidak bergerak, tidak bisa dipindah dan tidak bisa diangkat. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis prasarana. Silakan dilihat. Ada peralatan dan perlengkapan. Nih, bisa disebutkan nggak jenis-jenis sarana dan prasarana? Ini nanti ada materinya di Google Classroom. Silakan. Untuk lebih lengkapnya. Dibusain bisa nggak, Bu? Oke, nanti Dimiringin HP-nya, dimiringin. Di Zoom bisa tuh, Wi. Ya. Dimiringin HP-nya, Nah, dimiringin HP. Nanti Ibu, ini kan masih sesi rekaman, jadi kita bentar aja nanti baru Ibu jelaskan lagi. Ini ruang lingkup administrasi sarana. Ada berapa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Ada 9. Ya, apa saja? Coba. Perencanaan, kualifikasi kanan, Ya. pengorganisasian, Pengorganisasian, pengadaan, ya. penyimpanan, Pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, Ya, terus inventarisasi, ya. pemeliharaan dan penghapusan. Oke. penyaluran. Ya, itu nanti baru kita jelaskan. Ini kita ini aja dulu. Kemudian ada itu ruang lingkup administrasi ya. Nah, nanti di ini di tugas kelompok Ibu bagi kalian, Ibu bentuk satu orang itu 6 kelompok. Satu kelompok 6 orang, jadi pas 36 ya. Nah, tugas kelompoknya itu kalian menganalisis ada misalnya seorang karyawan yang bekerja itu tanpa memperhatikan ada ruang lingkup administrasi. Tadi ada berapa? 8 atau 9? 8 ya? 9, Bu. Nah, 9. tanpa memperhatikan urutan dari ruang lingkup administrasi tersebut. Kalian analisis bagaimana caranya supaya pekerjaan itu sesuai dengan ruang lingkup administrasi. Nanti hasilnya boleh kalian kumpulkan di Google Classroom. Kalian misalnya dengan kelompok, kalian bentuk kelompok, kalian kerjakan tugas kelompok. Boleh dicari modul pernah Ibu share ya di Google Classroom. Ada modul kan? Modul sarana dan prasarana. Udah. Sudah Ibu share. Udah pernah. Udah, Bu. Nah, materi-materi juga sudah Ibu share. Nanti kalau ada hal-hal lain kalian boleh tanyakan ke Ibu. Nah, kesimpulan dari pelajaran materi yang hari ini yang sedikit ini adalah
Perbedaan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu memang dua kata yang berbeda. Ya, dua kata yang berbeda, tetapi banyak yang masih belum paham, masih banyak yang salah menyebutkan. Salah menyebutkan apa itu antara sarana dan prasarana. Jadi kesimpulannya tadi, sarana adalah barang bisa bergerak, dipindah dan diangkat. Prasarana itu tidak bisa bergerak, tidak bisa dipindah, dan tidak bisa diangkat. Ya. Memang sarana dan prasarana ini dua pengertian yang berbeda, tetapi saling berkaitan, saling saling berhubungan. Jika ada prasarana, tetapi tidak ada sarana, maka tidak bisa pekerjaan kantor dihasilkan. Apa contohnya? Apa contohnya? Misalnya sarananya ada, tapi prasarana tidak ada. Tidak bisa kamu bekerja. Apa contohnya misalnya? Salah satu ada, dia kan saling berkaitan. Sarananya ada, tapi tidak prasarana. Nah, bagaimana pekerjaan kamu? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, siapa? Misalkan ada alat kantor, contohnya kayak mesin fotokopi, mau buka usaha, tapi nggak punya tempatnya, Bu. Nah, nggak punya ruang untuk. Tidak punya ruangan, tidak bisa ya. Tidak punya listrik, tidak bisa. Ya. Mungkin fotokopinya kena hujan, kena panas. Ya, dia memang dua kata yang berbeda, tapi saling berkaitan, saling berhubungan, saling menunjang ya. Jadi sarana itu alat, prasarana itu faktor penunjang. Misalnya kamu ya penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses. Kamu punya meja dan kursi di sekolah, tapi gedung sekolahnya nggak ada. Nggak bisa kan belajar di tengah panas begitu, ya? Ya. Nah itu, jadi itu kesimpulan kita pelajaran kita yang 10 menit yang sedikit ini. Nah, kemudian jika ada pertanyaan lagi, silakan kamu tanyakan di Google Classroom melalui WA Group atau melalui telepon juga boleh. Nah, ini ada tugas untuk kamu, tugas proyek. Tugas proyek itu adalah kamu membuat sebuah clipping. Kalau dulu kita clippingnya itu kan mencari gambar-gambar di koran ya. Misalnya kamu cari sarana ini gunanya, fungsinya untuk ini. Nah, kalau sekarang nggak, tinggal ambil gambarnya di Google, buat penjelasannya di bawah. Nanti dikumpulkan sama itu. Kamu carilah minimal misalnya 15 gambar sarana dan prasarana, 15 gambar sarana, kemudian dijelaskan